Nah, ngomong-ngomong soal new normal, apa aja nih yang menjadi aturan baru dalam kenormalan baru ini ya, yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan juga industri, utamanya industri retail. Berikut kami jelaskan lebih detail poin-poin yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, kita sadar ya, memang nggak mungkin perkantoran akan tutup selamanya. Bisnis juga harus tetap berjalan. Tapi ya mesti berdampingan juga dengan aturan yang menomorsatukan kesehatan. Karena itu yang paling penting, kita lihat bersama aturan new normal di tempat kerja. Selain harus memantau informasi terbaru, manajemen juga harus membentuk tim penanganan COVID-19 yang diperkuat dengan surat kasus atau surat keputusan dari pimpinan tempat kerja. Perusahaan harus punya prosedur bagi karyawan yang melaporkan adanya dugaan terhadap COVID-19. Namun tidak memperlakukan pas kasus positif sebagai suatu stigma tentunya. Ini juga harus dijaga. Selain itu perusahaan pun juga diminta untuk mengatur waktu bekerja dari rumah. Jadi work from home juga tentunya masih ada sesuai dengan kebijakan masing-masing dan harus diperhatikan juga. Kita akan bergeser ke slide selanjutnya. Sementara itu ada juga aturan bagi pekerja tentunya antara lain wajib melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk tempat bekerja, kemudian tidak menerapkan sistem lembur dan juga meniadakan shift 3 atau waktu kerja dari malam hingga pagi hari. Tidak lupa juga mewajibkan pekerja menggunakan masker dari rumah hingga selama bekerja. Pekerja juga harus mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja dan memastikan area kerja bersih dan juga higienis dengan menyediakan sarana cuci tangan dan tentunya menerapkan physical distancing nih, jangan sampai lupa. Apalagi kalau nanti kita masuk new normal, kadang-kadang kita suka lupa dan terlena, berasa semuanya udah seperti biasa, padahal masih banyak sekali aturan atau protokol kesehatan yang harus diterapkan. Kita akan bergeser yang juga tidak kalah penting, kita ke new normal atau aturan new normal bagi retail. Selain aturan umum seperti protokol kesehatan yang sama seperti dilakukan di fasilitas publik lainnya, sektor jasa dan perdagangan juga harus menerapkan aturan pembatasan jarak. Ini yang paling penting. Mulai dari tanda khusus pembatas jarak antar karyawan untuk saling sadar menjaga jarak. Kemudian mengatur juga jumlah pekerja yang masuk tentunya, meja dan tempat duduk pekerja juga harus berjarak minimal 1 meter. Itu dia hal-hal atau poin-poin yang paling penting aturan bagi retail dan juga kita akan bergeser ke aturan meminimalisir kontak dengan konsumen, ini juga penting. Kalau Anda berbelanja di toko retail, Anda harus sadar diri dengan physical distancing. Lagi-lagi, bukan hanya di kantor, bukan hanya di rumah atau bertetangga begitu, namun juga tentunya saat berbelanja ya. Caranya, gunakan pembatas untuk perlindungan tambahan bagi karyawan-karyawan dan juga konsumen. Ingat ya, 1-2 meter. Dan metode pembayaran dalam transaksi yang disarankan adalah non-tunai. Ini juga mau tidak mau kita harus catch up dengan yang namanya teknologi. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita biasanya menggunakan pembayaran tunai, kita harus belajar juga bagaimana metode pembayaran non tunai ini bisa diterapkan. Habis bayar juga tentunya jangan lupa bersihkan tangan atau siapkan hand sanitizer juga di tas Anda ya. Kemudian kita akan bergeser ke informasi lainnya, yaitu juga tidak kalah penting ini aturan mencegah kerumunan, di mana yang pertama mengendalikan jumlah pelanggan yang masuk, menerapkan sistem antrean di pintu masuk dengan jarak minimal 1 meter bisa dilakukan dengan memberi tanda di lantai. Selanjutnya menerapkan juga jam layanan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Dan yang terakhir, kurangi pertemuan langsung dengan konsumen dengan menerapkan layanan pesan atau take away. Ini juga lagi-lagi harus catch up dengan teknologi. Dan bagi Anda juga jangan bosan-bosan ada di rumah lalu mencari-cari istilahnya mencari-cari alasan untuk pergi keluar rumah padahal ternyata ada layanan pesan antar. Mengapa kita tidak memilih opsi yang lebih aman saja, yaitu dengan memilih layanan online. Nah, dengan melakukan semua hal tadi tentunya diharapkan bisa meminimalisir potensi penularan COVID-19 di tempat umum. Intinya menghadapi kenormalan baru ini kita semua harus saling jaga.